Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawana, la hawla wa la quwata illa billah. Masih dengan pembelajaran ilmu mantik, kali ini kita akan membahas tentang ta'rif atau definisi, pembagian dan syarat-syaratnya. Lalu apa itu ta'rif? Ta'rif atau yang kita kenal dengan definisi adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya menjadi sebab mengetahui perkara yang didefinisikan. Sebagai contoh, di sini saya sudah sampaikan contoh dengan berbahasa Arab, al-insan hayawanun natiq. Jadi hayawanun natiq adalah definisi dari kata al-insan. Agar lebih mudah, saya sudah bahasa Indonesia kan, contohnya manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi definisi dari manusia adalah hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir adalah definisi dari manusia. Nah, itulah disebut dengan ta'rif. Lalu kemudian ta'rif terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada ta'rif bil had atau definisi esensial. Yang kedua adalah ta'rif bil rasam atau definisi aksidental. Yang ketiga adalah ta'rif lafzi atau definisi nominalis. Lalu apa itu ta'rif bil had? Nah, ta'rif bil had itu adalah mendefinisikan sesuatu dengan ciri-ciri yang ada pada zatnya dan kemudian mencegah masuknya sesuatu selain yang didefinisikan. Nah, saya beri contoh di sini, manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi kata berpikir, hewan yang berpikir adalah ta'rif daripada manusia. Nah, mentarifkan atau mendefinisikan sesuatu dengan ciri-ciri yang ada pada zatnya. Jadi berpikir adalah ciri-ciri daripada zat manusia itu. Nah, lalu kemudian ia mencegah masuknya sesuatu selain yang didefinisikan. Nah, karena tidak ada selain manusia yang berpikir. Artinya tidak ada binatang atau tumbuh-tumbuhan yang masuk dalam kategori berpikir. Karena manusia hanya satu-satunya yang berpikir. Maka pas kalau manusia didefinisikan dengan hewan yang berpikir. Lalu kemudian ta'rif bil rasam. Apa itu ta'rif bil rasam? Ta'rif bil rasam adalah mendefinisikan sesuatu dengan sifat-sifatnya. Kalau tadi kita berbicara tentang ciri-ciri pada zatnya, nah kali ini kita berbicara tentang sifat-sifatnya dan mencegah masuknya sesuatu selain yang didefinisikan. Nah, saya beri contoh di sini, manusia adalah hewan yang tertawa. Jadi mensifatkan atau mendefinisikan manusia dengan sifatnya. Sifatnya apa? Sifatnya itu tertawa. Nah, kemudian mencegah sesuatu yang lain yang masuk ya terhadap yang didefinisikan. Maka tertawa, kenapa tertawa yang menjadi definisi untuk manusia? Karena tertawa hanya terkhusus untuk manusia, ya, bukan yang lain. Oleh karena itu, ya, hewan yang tertawa ini pas atau cocok menjadi definisi daripada manusia. Kalau kita lihat daripada ta'rif bil rasam. Terakhir adalah, atau yang ketiga adalah ta'rif bil lafzi. Ya, apa itu ta'rif bil lafzi? Yaitu mendefinisikan sesuatu dengan mengganti lafaznya dengan lafaz yang lebih dikenal atau masyhur. Nah, atau memberikan contoh atau menggunakan pembagian. Adapun contoh-contohnya akan kita jelaskan ke depan. Kita masuk kepada ta'rif bil had atau ta'rif dengan had, mendefinisikan dengan had. Ta'rif dengan had ini kemudian terbagi pula menjadi 2. Ada ta'rif, ada had tam, had yang sempurna. Jadi ta'rif had tam, ya, ta'rif had yang sempurna. Yang kedua ada had nakis atau had yang kurang sempurna. Apa itu had tam? Had tam adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan jins qarib dan fasal qarib. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap tentang jins qarib ya, dan fasal qarib. Jadi jins itu ada jins qarib, ada jins ba'id, kemudian fasal juga ada fasal qarib, ada fasal ba'id.
Nau begitu juga, ada nau qorib, ada nau ba'id. Jadi semua sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya rasa cukuplah kita menggunakan istilah-istilah ini, ya, karena istilah ini sudah familiar, ya, karena kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan jins qorib dan fasal qorib. Saya contohkan di sini adalah ayam adalah hewan yang berkokok. Jadi mendefinisikan ayam itu dengan jins qorib dan fasal qorib. Mana jins qoribnya? Jins qoribnya adalah hewan. Nah, ini adalah jins qorib, ya, jenis yang dekat. Jadi kalau ayam itu sudah masuk dalam kategori nau, nah di atas nau itu adalah jins. Nah, jins terdekat dari nau adalah hewan. Nah, jadi hewan ini adalah bagian daripada jins qorib. Maka ayam didefinisikan pertama dengan menggunakan jins qorib. Nah, ayam adalah hewan. Lalu kemudian ia didefinisikan menggunakan fasal qorib. Nah, yang berkokok. Jadi fasal qorib, diferensia, yang dekat. Ya, artinya pembeda tapi dekat. Ya, pembeda terhadap jenis yang sama. Misalnya kalau ayam dengan kuda, maka yang membedakan apa? Kalau ayam berkokok, maka kuda meringki. Jadi berkokoknya ayam itu menjadi pembeda ia dengan binatang lain. Pembeda ia dengan kuda, menjadi pembeda ia dengan kambing, menjadi pembeda ia dengan binatang-binatang yang lain. Maka dari itu ya berkokok menjadi fasal qorib, ya, dan menjadi definisi daripada ayam. Maka secara utuh ayam adalah hewan yang berkokok. Ya, terkumpul sudah jins qorib dan fasal qorib. Contoh lain adalah AC misalnya. Nah, AC adalah alat yang menggunakan freon. Jadi terkumpul di sini jins qorib dan fasal qorib. Mana jins qoribnya? Alat. Ya, kemudian mana fasal qoribnya? Freon. Jadi freon ini hanya digunakan pada AC. Jadi dia menjadi fasal atau pembeda daripada alat-alat yang lain. Jadi freon ini adalah fasal qorib daripada AC. Nah, alat adalah jins qorib, ya, daripada AC. Contoh satu lagi, contoh saya berikan, mobil adalah kendaraan beroda 4. Nah, mobil ini adalah nau, ya, maka dia ketika didefinisikan, ya, dia membutuhkan jins qorib dan fasal qorib. Mana jins qoribnya? Adalah kendaraan. Nah, kendaraan adalah jins qorib atau jenis yang dekat dengan mobil. Ya, di atas mobil adalah bagian daripada jenis kendaraan. Nah, kemudian ada fasal qorib. Ya, mana fasal qoribnya? Yaitu beroda 4. Nah, beroda 4 menjadi fasal qorib daripada mobil. Nah, ketika lengkap fasal qorib dan jenis qorib, maka dia menjadi ta'rif had tam. Ya, ta'rif had yang sempurna. Kemudian berbeda dengan had nakis atau had yang kurang sempurna. Ya, kalau had nakis dia menggunakan jins ba'id dan fasal qorib. Kalau tadi menggunakan jins qorib dan fasal qorib, kali ini had nakis dan menggunakan jins ba'id atau fasal qorib. Contohnya apa? Contohnya manusia adalah benda hidup yang berpikir. Nah, benda hidup ini ada di atas hewan. Ya, tingkatannya berada di atas hewan. Nah, dia jauh. Dia tidak dekat dengan nau, ya, diselingi dengan satu, yaitu hewan. Maka benda hidup ini adalah jins ba'id. Tapi pasalnya tetap pasal qorib. Dia menjadi takhasus bagi manusia. Nah, kalau definisinya seperti ini, maka ini disebut dengan ta'rif had nakis atau ta'rif had yang kurang sempurna. Begitu pula AC, saya contohkan AC. AC adalah yang menggunakan freon. Dia tidak menggunakan jins ba'id. Ya, dia hanya menggunakan pasal qorib saja. Apa itu pasal qoribnya? Freon misalnya. Ya, maka ini juga disebut dengan had nakis atau had yang kurang sempurna. Mobil misalnya, mobil adalah benda mati. Nah, benda mati adalah jins ba'id, ya, di atas daripada kendaraan adalah benda mati. Ya, kemudian dia tetap menggunakan fasal qorib. Nah, apabila yang terkumpul adalah jins ba'id dan fasal qorib seperti yang sudah saya sampaikan, maka ini disebut dengan ta'rif had nakis atau had yang kurang sempurna. Baik, kita selesai dengan ta'rif bil had. Kita masuk kepada ta'rif bil rosam atau ta'rif dengan rosam. Sama halnya dengan ta'rif bil had. Ta'rif bil rosam ini juga terbagi kepada dua. Ada ta'rif rosam tam, rosam yang sempurna. Ada ta'rif rosam nakis atau rosam yang kurang sempurna. Ya, contohnya apa? Sebelum kita masuk kepada contoh, ya, kita definisikan terlebih dahulu. Jadi apa itu rosam tam? Mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan jins qorib dan khas.
Kalau misalnya hat tadi dia jins qarib dan fasal qarib, kali ini dia menggunakan jins qarib dan khas. Contohnya apa? Manusia adalah hewan yang tertawa. Nah, jadi seperti itu. Jadi manusia adalah hewan yang tertawa. Jadi dia manusia adalah hewan yang tertawa. Jadi hewan adalah jins qarib daripada manusia. Nah, kemudian ada yang khas. Nah, jadi tertawa ini khas hanya kepada manusia saja. Dia tidak ada pada sesuatu yang lain. Dia hanya ada pada manusia. Maka disebutlah manusia adalah hewan yang tertawa. Nah, ini disebut dengan ta'rif rosam tam. Ya, mendefinisikan sesuatu dengan jins qarib dan khas. Sama halnya dengan AC. AC adalah alat yang menyejukkan. Jadi menyejukkan ini adalah khas, khusus terhadap AC. Ya, maka dia menjadi ta'rif rosam tam atau rosam yang sempurna. Dia terkumpul jins qarib dan khas. Berbeda nanti dengan rosam nakis misalnya. Rosam nakis itu apa? Nah, mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan jins ba'id. Kalau tadi jins qarib, maka sekarang jins ba'id dan khas atau dia khas saja. Nah, contohnya apa? Nah, benda hidup. Sudah saya jelaskan sebelum ini bahwa benda hidup adalah jins ba'id. Ya, karena dia berada di atas tingkatan hewan. Nah, lalu kemudian khas. Nah, manusia kan menangis takhasus hanya untuk manusia. Nah, jadi berkumpul jins ba'id dan khas, maka dia menjadi rosam nakis. Nah, yang kedua contohnya asi adalah yang menyejukkan. Dia tidak menggunakan jins ba'id, dia hanya menggunakan khas saja, maka dia termasuk juga rosam nakis atau rosam yang kurang sempurna. Ini contoh daripada ta'rif bil rosam. Kemudian terakhir atau ketiga sebelum kita masuk kepada syarat-syarat ta'rif, yang ketiga adalah ta'rif dengan lafzi. Nah, ta'rif dengan lafzi ini sangat mudah dipahami saya rasa, karena ta'rif dengan lafzi ini dia punya 3 model. Model pertama adalah mengganti dengan lafaz yang lebih dikenal atau masyhur. Nah, contohnya sederhana sekali. Misalnya kata gedang. Apa itu gedang? Gedang adalah besar. Jadi mendefinisikan gedang dengan kata ganti yang lebih dikenal atau lebih masyhur. Nah, besar itu lebih masyhur daripada kata gedang. Jadi kalau mendefinisikan gedang, apa itu gedang? Gedang adalah besar. Niur, apa itu niur? Niur adalah kelapa. Diganti dengan lafaz yang lebih masyhur. Apa itu geria? Geria adalah rumah. Atau contoh lain, apa itu bahtera? Bahtera adalah lautan. Jadi kata-kata ini diganti dengan kata yang lebih masyhur. Nah, itu dengan model pertama, mengganti dengan lafaz yang lebih dikenal atau masyhur. Model kedua adalah dengan menggunakan contoh. Contohnya apa? Definisi nama itu seperti Muhammad. Apa itu nama? Ya, nama itu ya definisinya adalah seperti Muhammad. Dia mendefinisikan dengan menggunakan contohnya. Ya, Muhammad adalah contoh daripada nama. Jadi kalau ditanya orang apa nama, apa itu nama? Nah, nama itu seperti Muhammad atau seperti Ali atau seperti Fakih dan sebagainya. Nah, atau mobil, apa itu mobil? Mobil itu seperti Toyota Rush misalnya atau Toyota Fortuner atau sedan dan lain sebagainya. Jadi dia mendefinisikan dengan contoh. Terakhir saya berikan contoh tentang definisi laptop. Apa itu laptop? Maka laptop itu seperti laptop Acer. Jadi mendefinisikan dengan menggunakan contoh-contohnya. Model ketiga adalah menggunakan pembagian. Nah, saya contohkan di sini kalimat misalnya. Apa itu kalimat? Nah, kalimat itu adalah isim, fiil, dan huruf. Jadi dia menggunakan pembagian. Mendefinisikan kalimat dengan pembagian. Pohon misalnya. Apa itu pohon? Pohon adalah akar, batang, ranting, dan daun. Jadi dia menggunakan pembagian. Itu model yang ketiga. Jadi ta'rif dengan lafzi itu cukup sederhana. Dia mempunyai 3 model. Pertama mengganti dengan lafaz yang lebih masyhur. Kedua menggunakan contoh. Dan ketiga adalah menggunakan pembagian. Baik, selesai pembagian ta'rif. Kali ini kita akan masuk kepada syarat-syarat ta'rif. Nah, apa saja syarat-syarat ta'rif? Ya. Banyak syarat ta'rifnya. Ada 7 syarat ta'rif yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini.
Pertama apa? Pertama syarat ta'rif adalah harus universal atau jami. Nah, kemudian ia protektif atau mani. Jadi terkumpul antara jami dan mani. Ya, lafaznya atau kalimatnya harus universal dan protektif. Ya, dia umum lafaznya, tapi kemudian dia protektif, yang mencegah sesuatu yang lain yang masuk kepada sesuatu yang didefinisikan. Contohnya apa? Terkumpul antara jami dengan mani. Manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi manusia itu didefinisikan sebagai hewan yang berpikir. Nah, hewan yang berpikir ini jami, ya, karena semua manusia, semua tanpa terkecuali adalah hewan yang berpikir, tidak ada yang tertinggal. Nah tapi kemudian dia mani, ya, mani itu mencegah sesuatu yang lain yang masuk, ya. Dengan apa maninya? Dengan kata berpikir. Nah, maka berpikir hanya terkhusus untuk manusia. Nah, tidak ada sesuatu yang lain yang masuk. Nah, jadi terkumpul antara jami dengan mani. Nah, ini adalah syarat-syarat ta'rif yang pertama. Ya. Contoh salahnya bagaimana? Nah, ini saya contohkan. Manusia adalah hewan yang berjalan dengan dua kaki. Nah, ini dia jami, ya. Ya, manusia itu adalah hewan yang berjalan dengan dua kaki. Dia jami, semua manusia berjalan dengan dua kaki, tapi dia tidak mani. Karena ada selain manusia yang berjalan dengan dua kaki, contohnya ayam atau bebek misalnya. Nah, itu contoh binatang-binatang selain manusia yang berjalan dengan dua kaki. Nah, dia tidak mani. Nah, contoh yang di bawah lagi, ini manusia adalah hewan yang mampu berhitung. Ya, manusia adalah hewan yang mampu berhitung. Betul, dia mani karena yang mampu berhitung hanya manusia saja. Tapi dia tidak jami. Ya, dia tidak universal. Kenapa? Karena tidak semua manusia mampu berhitung. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah ta'rif yang salah. Jadi syarat ta'rif yang pertama itu dia harus jami, kemudian dia mani. Ya, harus universal dan protektif terhadap sesuatu selain yang didefinisikan. Contoh kedua, syarat kedua adalah ta'rif itu harus lebih jelas dari yang didefinisikan. Jadi ada ta'rif, ada mu'arraf, ada definisi dan ada yang didefinisikan. Nah, definisi itu harus lebih jelas daripada yang didefinisikan. Contohnya bagaimana? Ya, definisi lebih jelas daripada yang didefinisikan. Contohnya misalnya saya kasih contoh di sini genap. Apa itu definisi genap? Genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Jadi bilangan yang habis dibagi dua itu menjelaskan daripada genap. Ya, dan dia lebih jelas daripada genap. Tidak ada kesamar-samaran di sana. Ya, tidak ada membuat orang lain bingung. Nah, kalau dia tidak lebih jelas daripada yang didefinisikan, maka dia jadi seperti ini. Ya, genap adalah ganjil yang ditambah satu. Nah, ini kan tidak jelas ini. Ya, samar ya. Apa maksudnya? Genap adalah ganjil yang ditambah satu. Ini malah membingungkan orang lain. Nah, itu adalah syarat kedua. Syarat ketiga adalah tidak boleh daur atau berulang-ulang atau berputar-putar. Contoh, ya, ini contohnya. Saya bilang bergerak, mendefinisikan bergerak misalnya. Bergerak adalah tidak diam. Nah, kemudian diam adalah tidak bergerak. Begitu aja terus. Jadi kalau dikatakan apa itu bergerak? Bergerak adalah tidak diam. Nah, apa? Kemudian kalau dibalik, apa itu diam? Diam adalah tidak bergerak. Atau dibalik, apa itu tidak diam? Tidak diam adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah tidak diam. Apa itu tidak diam? Tidak diam adalah bergerak. Jadi berbalik-balik. Nah, itu daur namanya. Kalau definisi itu memunculkan daur, maka itu tidak sah definisinya. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya contoh, ya, gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, kan dia tidak memunculkan daur, dia tidak berputar-putar, dia tidak berulang-ulang. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah tidak boleh berbentuk majaz tanpa qarinah. Nah, jadi kalau mendefinisikan sesuatu dengan majaz tapi dia tanpa qarinah, maka definisinya tidak sah. Nah, contohnya apa majaz tanpa qarinah? Contoh nih yang di bawah. Ya, orang bodoh adalah keledai. Jadi ini mengumpamakan orang bodoh dengan keledai, kan majaz. Nah, ini tidak sah definisinya. Kenapa? Karena tidak ada qarinah, ya, tidak ada tanda, ya, tidak ada yang menyesuaikan dengan
apa namanya itu, qarinahnya. Ya, seharusnya dia harus ditambah dengan qarinah sehingga ta'rifnya menjadi sah. Contohnya bagaimana? Contohnya orang bodoh adalah keledai yang menulis. Nah, ini adalah qarinah ya, jadi ada tanda atau hubungan ya atau kesamaan antara yang didefinisikan dengan definisi itu. Jadi orang bodoh adalah keledai yang menulis. Nah, jadi keledai yang menulis ini ya mempunyai qarinah ketika dia mendefinisikan orang bodoh. Ini baru benar. Kalau dia tanpa qarinah, maka dia definisinya tidak sah. Baik, itu yang keempat. Lalu yang kelima, syarat ta'rif adalah tidak boleh menggunakan lafaz yang banyak maknanya atau kita sebut dengan mushtarak. Ya, mushtarak tanpa ada qarinah. Jadi dia menggunakan lafaz yang mushtarak atau banyak makna, tapi dia tidak ada qarinahnya. Contohnya, matahari adalah mata atau ain. Asyamsu ya matahari adalah ain atau mata. Ini kan adalah lafaz mushtarak yang banyak maknanya. Ini mata apa? Mata air, mata angin, ya atau apa? Jadi ini adalah kalimat atau lafaz mushtarak. Lafaz yang mempunyai banyak makna. Dia harus mempunyai qarinah baru ta'rifnya menjadi sah. Contohnya bagaimana? Matahari adalah mata yang bersinar. Nah, jadi yang bersinar menjadi qarinah daripada mata. Dan ketika mendefinisikan dengan menggunakan atau menyertakan qarinah, maka ta'rifnya menjadi sah. Itu yang kelima. Kalau dia menggunakan lafaz yang banyak makna atau lafaz mushtarak, maka dia mesti ada qarinah. Kalau tidak ada, maka tidak sah ta'rifnya. Yang keenam, tidak boleh menyertakan suatu hukum dari yang didefinisikan. Jadi dari sesuatu yang didefinisikan itu terdapat hukum dan hukum itu menjadi definisi daripada sesuatu itu tidak boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya khamar adalah benda yang haram atau jelas. Ya, itu definisinya tidak sah. Kenapa? Karena dia menyertakan hukum dari yang didefinisikan. Ya, karena haram ini adalah hukum daripada yang didefinisikan. Haram adalah hukum daripada khamar. Maka ketika mendefinisikan dengan hukumnya, maka ta'rifnya tidak sah. Nah, yang sah seharusnya bagaimana yang benar? Khamar adalah benda yang memabukkan. Jadi dia tidak mendefinisikan sesuatu dengan hukum daripada benda itu atau hukum daripada yang didefinisikan. Itu adalah syarat yang keenam. Syarat terakhir adalah tidak boleh menggunakan kata au, ya, atau ini artinya atau dalam ta'rif had. Nah, dia dalam ta'rif had tadi sudah dijelaskan ta'rif had itu apa, ya. Dalam ta'rif had tidak boleh menggunakan kata au atau kata atau, namun boleh ketika dia dalam ta'rif rusam. Contohnya apa? Contoh ta'rif had. Manusia adalah hewan yang berakal atau berpikir. Jadi menggunakan kata atau. Nah, ta'rif seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena manusia adalah hewan yang berakal atau berpikir adalah ta'rif hatam. Ya, dia termasuk daripada ta'rif had. Maka dia tidak boleh menggunakan kata atau dalam bahasa Arab disebut dengan au. Tidak boleh. Nah, tapi dia boleh ketika dia pada ta'rif rusam. Contohnya manusia adalah hewan yang tertawa atau menangis. Nah, karena dia menggunakan sifat untuk mendefinisikan. Kalau tadi menggunakan ciri-ciri daripada zat, maka dia tidak boleh menggunakan atau, dia harus pilih salah satu, mau berakal atau berpikir. Ya, tidak boleh menggunakan dua-duanya dengan menyertakan atau. Nah, tapi kalau ta'rif rusam karena dia menggunakan sifat, maka boleh menggunakan atau. Manusia adalah hewan yang tertawa atau menangis karena dia menjadi sifat daripada manusia itu. Nah, itu adalah syarat ta'rif yang terakhir atau yang ketujuh. Nah, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah saya paparkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.